Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya David Kampanggulu. Saya dari mahasiswa Songgul, jurusan Rekam Medis, Fakultas Ilmu Kesehatan. Yang dimana pada kali ini saya akan memaparkan sebuah hasil makalah yang sudah saya buat yang berjudul Tinjauan Lama Waktu Pendistribusian Rekam Medis Rawat Jalan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Santo Yusuf. Lanjut. Latar belakang masalah. Rumah sakit merupakan sebuah institusi pelayanan kesehatan yang dimana fungsi dan tugasnya sebagai menyelenggarakan sebuah pelayanan kesehatan bagi perorangan secara paripurna dengan menyediakan sebuah pelayanan yang berupa rawat inap, rawat jalan, maupun gawat darurat sekalipun. Yang kedua, rekam medis adalah sebuah keterangan yang dimana berisikan sebuah pencatatan yang tertulis maupun terekam yang dimana isinya tentang identitas pasien, amnesa, penentuan fisik, laboratorium, maupun diagnosa segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien dan pengobatan yang baik yang dirawat inap, rawat jalan, maupun gawat darurat. Yang ketiga, dalam bidang kesehatan, khususnya rekam medis, distribusi memiliki arti tersendiri, yaitu suatu proses penyebaran rekam medis ke tiap-tiap poliklinik yang dituju oleh pasien sesuai dengan nomor rekam medis. Pendistribusian rekam medis yang baik itu bagaimana sih, teman-teman? Pendistribusian yang baik adalah pendistribusian rekam medis yang cepat, tepat, dan efisien. Jika waktu dalam pendistribusian rekam medis lama, maka akan menghambat pelayanan kesehatan yang akan diberikan dokter kepada pasiennya. Karena dokter tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tanpa adanya bukti rekam medis tersebut. Pembahasan. Di mana rekam medis memiliki sebuah tujuan. Di mana tujuan tersebut sebagai penunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Jika tidak ada dukungan tersebut, di mana suatu sistem pengolahan rekam medis yang baik dan benar, mustahil tertib administrasi rumah sakit akan berhasil sebagaimana yang akan diharapkannya. Di mana rekam medis juga memiliki sebuah kegunaan, yang di mana kegunaan itu terdapat 6 poin. Yang pertama administrasi, yang kedua hukum, yang ketiga keuangan, yang keempat penelitian, yang kelima pendidikan, yang keenam dokumentasi. Yang di mana administrasi memiliki sebuah arti yang menyangkut tentang sebuah tindakan tenaga medis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Yang kedua, hukum, yang mana menyangkut sebuah jaminan atau kepastian hukum dan sebagai bahan bukti dalam rangka penegakan hukum. Yang ketiga, keuangan. Keuangan di mana memiliki nilai. Uang karena berisi tentang informasi yang dapat digunakan sebagai aspek keuangan. Yang keempat, penelitian. Yang di mana penelitian ini berisikan sebuah informasi yang dapat digunakan sebagai penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan. Yang kelima, pendidikan. Di mana pendidikan ini berisikan tentang informasi perkembangan serta riwayat penyakit pada pasien sehingga dapat dijadikan referensi pengajaran. Yang keenam, dokumentasi. Di mana dokumentasi ini berisikan sebuah sumber ingatan yang perlu didokumentasikan dan sebagai alat yang harus dipertanggungjawabkan atas tindakan dan pelayanan medis yang dilakukan sebagai laporan rumah sakit. Selanjutnya adalah di mana rekam medis juga memiliki sebuah manfaat, yang di mana manfaat tersebut adalah
sebagai informasi medis dari pasien. Yang kedua, alat komunikasi antar dokter dengan dokter lainnya. Yang ketiga, sebagai buku tertulis tentang pelayanan kesehatan yang telah diberikan. Yang keempat, alat untuk analis dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Yang kelima, alat untuk melindungi kepentingan hukum bagi pasien, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya yang berada di rumah sakit. Yang dimana rekam medis juga memiliki sebuah bentuk, yang dimana bentuk tersebut terdapat 5 poin. Yang mana poin pertama adalah pelayanan rekam medis berbasis kertas. Di mana pelayanan rekam medis berbasis kertas ini berisikan sebuah lembar administrasi dan medis yang dimana diolah, ditata, atau bahasa di-assembling dan disimpan secara manual. Yang kedua adalah pelayanan rekam medis manual dan registrasi. Yang dimana pelayanan rekam medis manual dan registrasi ini hanya pada pendaftaran data pasien yang masuk, yang ketiga data pasien keluar, termasuk yang meninggal. Yang ketiga, pelayanan manajemen informasi kesehatan terbatas. Yang dimana pelayanan manajemen informasi kesehatannya terbatas ini diolah menjadi sebuah informasi dan pengolahan secara komputerisasi yang berjalan pada satu sistem secara otomatis di unit kerja manajemen informasi kesehatan. Yang keempat, pelayanan sistem informasi terpadu, di mana pelayanan sistem informasi terpadu ini disusun dengan mengambil dokumen secara langsung dari sistem image dan struktur sistem dokumen yang telah berubah. Yang kelima, pelayanan manajemen informasi kesehatan dengan rekam kesehatan elektronik. Selanjutnya adalah distribusi atau pengertian distribusi. Pengertian pendistribusian adalah di mana sebuah proses pengiriman rekam medis ke klinik yang dituju untuk dilakukan pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah pendistribusian atau pengiriman berkas dilakukan setiap kali ada permintaan dari TPP atau kepanjangannya itu tempat pendaftaran pasien berdasarkan keinginan pasien menuju klinik yang diinginkannya. Yang ketiga, pendistribusian berkas rekam medis adalah di mana suatu proses penyebaran dokumen rekam medis ke tiap-tiap poliklinik yang dituju oleh pasien sesuai dengan nomor rekam medis tersebut, yang dimana sudah saya jelaskan pada latar belakang. Yang keempat, yang terakhir, SOP atau Standar Operasional Prosedur Distribusi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan berisikan tentang seluruh instruksi yang telah ditetapkan untuk melakukan pendistribusian rekam medis ke klinik yang akan dituju adalah salah satu standar operasional prosedur dari unit rekam medis tersebut. Di mana jika petugas melupakan salah satu proses atau instruksi yang tertera pada SOP tersebut, akan berakibat sangat fatal. Selanjutnya, penyebab keterlambatan rekam medis rawat jalan sampai ke unit pelayanan yang dituju. Yang dimana terdapat 6 poin. Yang pertama, di mana menyebabkan keterlambatan penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan, yaitu pengetahuan petugas kurang terkait penyediaan rekam medis rawat jalan. Yang kedua, mesin, menyebabkan keterlambatan penyediaan. Yang ketiga, dokumen rekam medis rawat jalan, yaitu kurangnya jumlah rak penyimpanan dokumen rekam medis rawat jalan, komputer sering terjadi lemot, dan kurangnya troli untuk distribusi rekam medis. Yang keempat, metode, yaitu berisikan standar operasional prosedur SOP atau disingkat SOP terkait penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan dan belum pernah dilakukan evaluasi terkait ketepatan waktu penyediaan dokumen rekam medis jalan. Yang kelima, material, yang dimana material ini menyebabkan keterlambatan penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan, yaitu
Banyak dokumen rekam medis yang tidak masuk dalam rak penyimpanan. Yang keenam, money. Di mana money ini menyebabkan keterlambatan penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan, anggaran dana disediakan oleh pihak pengadaan. Kesimpulan dari hasil pemaparan saya ini yang dimana bagi Rumah Sakit Santo Yusuf sudah terdapat SOP yang dimana untuk proses pendistribusian rekam medis rawat jalan sendiri, akan tetapi pelaksanaannya masih ada beberapa yang belum sesuai dengan SOP yang ada, yang dimana menyebabkan terlambatnya rekam medis rawat jalan sampai di poliklinik yang dituju. Yang kedua, dari kesimpulan saya, di mana faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut dalam pendistribusian rekam medis rawat jalan di Rumah Sakit Santo Yusuf itu untuk men atau SDM, pengetahuan petugas kurang terkait penyediaan rekam medis rawat jalan karena masih ada petugas yang kualifikasinya pendidikannya SMA. Terdapat juga di sini adalah dari kesimpulan saya juga membuat sebuah saran yang dimana saran tersebut yang pertama, kepatuhan petugas dalam pelaksanaan pendistribusian harus lebih disesuaikan dengan standar operasional prosedur agar tidak terjadi kesalahan dan keterlambatan dalam waktu pendistribusian rekam medis. Yang kedua, petugas harus menguasai tentang pendistribusian rekam medis sehingga masalah-masalah tentang keterlambatan terminimalisir. Untuk kepala unit rekam medis harus bekerja sama dengan penanggung jawab pendistribusian. Ya, mungkin sampai sini saja penjelasan yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa.